Baik, kita lanjut soal nomor 11. Nah, perhatikan gambar berikut. Balok yang masanya 6 kilo, diketahui M sama dengan 6 kilo, ditekan dengan gaya mendatar sebesar F, yaitu 150 Newton. Dimana kalau langsung aja kita cari ya W itu M kali G, yaitu 6 kali 10 adalah 60 Newton. Dimana mu S-nya adalah 0,5. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, kita gambar dulu arah gayanya ya. Berarti ini W, ke sini FG berlawanan arah dengan gaya gerak ya. Berarti ini gaya normal, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, jadi kalau kita cari sigma fx itu adalah 0, F kurang N sama dengan 0, berarti F sama dengan N. Nah, F kita kan 150 sama dengan N. Nah, dapat kita sigma fx. Kemudian untuk nyari sigma fy-nya yaitu 0 juga ya, karena dia itu statis. Berarti kan W kurang Fg sama dengan 0. Nah, kita cari dulu Fg ya. Nah, Fg itu adalah mu kali N. Nah, mu-nya itu adalah 0,5. N-nya itu adalah 150, berarti ini dapat 75. Fg-nya dapat 75 ya. Nah, masukin ke sini berarti W sama dengan untuk apa ya kita nyari ini? Nah, berarti artinya kan kita udah tahu ya nilai W itu 60. W kan 60. Kemudian Fg adalah 75. Nah, berarti artinya ini W lebih kecil daripada Fg. Sehingga benda itu diam. Nah, kita cek nomor 1. Balok akan bergerak turun dari dinding karena pengaruh gaya yang diberikan. Enggak ya, karena ini alasannya W-nya lebih kecil dari Fg. Kemudian balok tetap diam di dinding. Nah, ini benar. Gaya maksimum agar balok bergerak turun adalah 100. Enggak. Gaya maksimum F agar balok bergerak turun. Nah, ini maksudnya agar balok mulai bergerak turun ya, baru 120. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, kan gaya maksimum, gaya normalnya itu kan 150. Supaya W itu sama dengan Fg nilainya, nah ini mulai bergerak turun ya, mulai bergerak turun, di mana F itu nanti maksimum, yaitu nilainya 120. Nah, kita buktikan. Jadi kan di sini kita cari pakai sigma Fy-nya ya sama dengan 0 tadi kan. Berarti itu kan Fg kurang atau W kurang Fg. W kurang Fg sama dengan 0. Berarti W sama dengan Fg. Nah, ini supaya mulai bergerak. Nah, kan W kita 60 di sini. Kita lanjutin di sini. Nah, kita kan punya W-nya 60. Nah, supaya Fg itu nilainya juga 60, berarti W sama dengan Fg itu kan tadi mu kali N. Nah, berarti N itu sama dengan F tadi kan. Berarti otomatis ini W sama dengan 0,5, F itu harus nilainya 120. Ini F maksimum ya. Nah, jadi kan dapat sama dengan 60. Jadi sama-sama 60 jadinya kan. Jadi artinya W itu akan sama dengan Fg. Jadi jawaban yang tepatnya itu adalah 2 dan 4, yaitu C ya. Nah, kalau adik-adik punya pertanyaan boleh komen di kolom komentar, kita diskusikan bersama-sama. Nomor 12, benda bermassa diketahui M sama dengan 5 kg bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jika jari-jari R sama dengan 50 cm atau sama dengan 0,5 meter, pernyataan yang benar. Oke, kita cari satu-satu ya. Gaya sentripetal F. F itu adalah M kali AS, berarti M kali V kuadrat per R. Nah, M-nya 5, V kuadratnya 16, berarti ini 0,5. 0,5 itu kan sama dengan 1/2 ya. 1/2 dikuadratkan. Dia nggak kuadrat ya, atau 0,5 aja deh kita masukin. 0,5. Berarti ini kan jadinya coret ini 0,1 jadinya adalah 160 ya, 160 Newton. Nah, benar ya nomor 1. Nomor 2, periode. Nah, nomor 2 periode itu kita cari menggunakan W sama dengan V per R.
Nah, jadi V kita kan 4 bagi dengan R kita 0,5 sama dengan 8. Nah, dijabarkan lagi nih, kalau dalam bentuk Pi, dia periode ya, berarti periode W sama dengan 2V per T. Berarti T sama dengan 2V per W. Jadinya 2V dibagi 8. Berarti 1/4 V atau 0,25 V sekon ya. Nah, benar lagi. Kemudian kita lanjut. Nomor 3. Nomor 3 itu vektor kecepatannya tidak tetap. Enggak, salah ya. Vektor kecepatan itu tetap. Vektor kecepatan V-nya itu berubah ya, bukan tidak. Ya, benar. Kecepatannya tidak tetap atau berubah, ya benar. Nomor 3 benar. Vektor percepatan sentripetalnya adalah, berarti nomor 4 itu sentripetal AS sama dengan V kuadrat per R. Berarti 16 dibagi 0,5, yaitu 30 vektor percepatan sentripetal. Ini kan 16, jadinya itu adalah, nah ini 16 dibagi 0,5 adalah 32 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi jawaban yang tepat itu semuanya betul ya. 1, 2, 3, dan 4 berarti yang E. 13. Jika berat benda di permukaan bumi berarti diketahui W di permukaan adalah W, dan di luar permukaan WH itu adalah jaraknya ya. RH itu adalah 4R, dan R permukaan itu adalah R gitu ya. Nah, yang ditanya itu adalah W di ketinggian. Nah, kalau kita buat gambarnya tuh kira-kira gambarnya gini lah ya. Ini R di permukaan, kemudian nanti di ketinggian di sini RH gitu ya, 4R. Dah, berarti kita bandingkan aja W permukaan per WH, karena W itu berbanding terbalik dengan jari-jari, berarti di sini RH kuadrat per RP kuadrat. Nah, WP itu W per WH sama dengan RH itu kan 4R dikuadratkan per R kuadrat. Nah, lanjutin sini. Berarti W per WH sama dengan 16R kuadrat per R kuadrat. Coret-coret. Berarti 16 WH sama dengan W. Berarti WH sama dengan 1 per 16 W. Jadi jawabannya E ya. 14. Jika massa M1 diketahui M1 sama dengan 10 pangkat 5 kg, M2 sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 4 kg, serta kuat medan gravitasi di titik C adalah 0, E di C adalah 0, perbandingan jarak AC dengan BC, berarti yang ditanya RAC banding RBC. Nah, di sini nggak ada itunya ya. Nggak ada, apa namanya, nilai R M1 dan M2 itu ya. Jadi berarti kita jawab di sini, jadi EC itu sama dengan 0. Nah, berarti EC itu artinya apa namanya tuh, ECB kurang ECA sama dengan 0. Berarti ECB sama dengan ECA. Nah, itu kan, rumus E itu kan G kali M. Nah, ECB itu kan ini ya, M-nya M2. Ini ECA itu M1. Berarti ECB itu adalah M2 per RCB kuadrat sama dengan G M1 per RCA kuadrat. Coret, coret. Nah, M2 itu nilainya berapa? 10 pangkat 5 ya. Ini kita jadikan pangkat 5 itu adalah 0,25 kali 10 pangkat 5 ya. Nah, jadi kita masukin di sini M2 itu kan, nah M2 itu adalah 0,25 kali 10 pangkat 5 per RCB yang mau kita cari, banding M1 itu adalah 10 pangkat 5 per RCA kuadrat. Jadi ini bisa dicoret habis. Nah, kan kita mau perbandingan RAC ya, berarti kita kali silang. RCA itu sama dengan RAC ya. Per RCB kuadrat sama dengan 1 per 0,25. Nah, kita akarkan ini kuadrat. Kita akarkan sisi kiri dan kanan.
berarti jadinya dapat RCA itu RCA per RCB sama dengan 1/0,5. Nah, kita ganti ini ya, RAC, RBC. Berarti 1/0,5. Nah, 1/0,5 itu kan sama dengan, ini ya, 1/2, ya kan? Nah, atau boleh juga sih kita buat 1/0,5. Berarti 1 bagi 0,5 itu adalah 4 ya. 2 ya. 2/1. Nah, jadi dapat perbandingannya adalah 2:1. B ya. 15. Benda A dan B masing-masing bermassa diketahui MA 9 kilo, MB sama dengan 4 kilo, terpisah pada jarak R sama dengan 5 meter. Ketika di antara kedua benda tersebut diletakkan benda C, gaya tarik gravitasi benda C sama dengan 0, Fc sama dengan 0, jarak C dan B. Berarti yang ditanya RCB. Nah, oke, kita buat gambarnya di sini ya. Ini ada benda A, ini ada benda B. Nah, dipisahkan pada jarak R sama dengan 5 meter. Terus anggaplah C-nya di sini ya. Nah, jadi di sini dia akan saling tarik-menarik. Ini FCA, ini FCB. Nah, dia katanya FC itu sama dengan 0. Nah, kita misalkan, kita buat di sini, ini RCA itu sama dengan X, sedangkan bagian di sini RCB itu sama dengan 5 kurang X, sisanya kan. Nah, berarti jadinya FC sama dengan 0. Berarti FCB kurang FCA sama dengan 0. Berarti FCB sama dengan FCA. FCB itu adalah GMC MB per RCB kuadrat sama dengan GMC kali MA per RCA kuadrat. Nah, G coret, MC coret. Nah, MB itu adalah 4, RCB itu adalah 5 kurang X dikuadratkan, MA itu adalah 9, per RCA itu adalah X kuadrat. Nah, supaya hilang kuadratnya, kita buat akar, berarti 2/5 kurang X sama dengan 3/X, ya kan? Kemudian kita kali silang, ini jadinya adalah 2X sama dengan 3, 5 kurang X. Berarti 2X sama dengan 15 kurang 3X. Pindah ruas, 2X tambah 3X sama dengan 15. 5X sama dengan 15. X sama dengan 3. Nah, X itu kan sama dengan RCA. Nah, tapi kan yang ditanya RCB ya. Nah, berarti RCB itu kan 5 kurang X. Berarti 5, X kita 3, berarti jadinya 2. Nah, sehingga jawabannya C. Oke? Nah, kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar ya.